anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Nah, pada pembelajaran hari ini kita tidak belajar lagi tentang penjumlahan, tapi kita belajar tentang pengurangan. Nah, pengurangan kita akan mulai dari pecahan biasa. Nah, di pecahan biasa ini kita akan belajar pengurangan pecahan biasa, baik yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Nah, kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak video penjelasan ibu ya. Nah, anak-anak, di pengurangan pecahan biasa ada juga pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama dan yang penyebutnya berbeda. Nah, kita akan mulai duluan dari yang penyebutnya sama. Nah, silahkan kalian perhatikan contoh soal yang ada di papan. Di sini ada pecahan 9/8 dikurang 4/8. Nah, 9/8 dan 4/8 punya penyebut yang sama, yaitu 8. Nah, 8 ini penyebutnya sama. Jadi, kita tidak perlu mengubah atau menyamakan penyebut lagi. Kita langsung saja mengurangkan. Jadi, 9 kurang 4 karena 8-nya sama, jadi tidak usah tulis 8-nya 2 kali. Cukup tulis 8-nya 1 saja, yaitu 8. Nah, hasilnya 9 kurang 4, 5. 8-nya kita tulis kembali 8. Jadi hasilnya 5/8. Contoh lagi, misalnya 12/5 dikurang 7/5. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Penyebutnya 5, sama-sama 5. Jadi kita langsung kurangkan saja pembilangnya. Jadi 12 kurang 7 karena 5-nya ada 2 dan sama, kita tulis 1 saja, yaitu 5. Nah, 12 kurang 7 hasilnya 5/5. Nah, kalau 5/5 maka hasilnya sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh dari pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Nah, yang berikut itu kita masuk di pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda berarti dua pecahan itu pasti penyebutnya berbeda. Nah, supaya kita bisa mengurangkan berarti ada dua cara yang bisa kita pakai. Cara yang pertama itu kita samakan penyebut dengan KPK. Nah, kalau penyebutnya sudah sama baru kita kurangkan. Cara yang kedua kita kali silang. Nah, jadi cara pengurangan pecahan biasa ini yang penyebutnya berbeda itu sama dengan cara kita menjumlahkan pecahan. Tapi bedanya hanya kalau sekarang itu kurang, yang sudah kita belajar itu tambah. Tapi langkah-langkahnya sama. Kita mulai dari cara yang pertama. 4/5 dikurang 3/8. Nah, di sini 5 dan 8 ini penyebutnya berbeda. Jadi kita harus samakan. Samakannya itu yaitu kita tentukan KPK-nya. Nah, untuk kalian yang tahu tentukan KPK, silahkan kalian pakai KPK. Tapi untuk kalian yang belum paham tentang KPK, berarti kalian supaya lebih gampang kalian lihat di perkalian 5 dan di perkalian 8. Kira-kira di perkalian 5 dan di perkalian 8 ada angka berapa yang ada di perkalian 5, ada juga di perkalian 8. Ternyata angka yang ada itu adalah 40. Nah, 40 ini ada di perkalian 5, ada juga di perkalian 8. Nah, kalau kalian sudah dapat seperti ini, kalian tinggal kali. Kalian tinggal kalikan. Tapi sebelumnya kalian tulis dulu seperti ini supaya kalian tidak bingung.
Nah, sekarang kita mulai dari pecahan 4 per 5. Kita akan rubah 5 jadi 40. Nah, kalau begitu kita lihat di perkalian 5. Berapa kali 5 yang hasilnya 40? Jadi kalian lihat di perkalian 5, berapa kali 5 yang hasilnya 40? Ternyata 8, maka kalian tulis 8. Nah, kalau penyebut kali 8, maka pembilang juga kali 8. Nah, setelah itu, kalian pindah ke pecahan yang berikut, yaitu 3 per 8. Nah, kalian lihat di perkalian 8. Kira-kira berapa kali 8 yang hasilnya 40? Ternyata 5 kali 8 yang hasilnya 40. Maka kalian tulis 5. Nah, kalau penyebut kali 5, berarti pembilang juga kali 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tulis hasilnya. 4 kali 8 sama dengan 32 per 5 kali 8 hasilnya 40 kurang 3 kali 5 hasilnya 15 per 8 kali 5 hasilnya 40. Nah, di sini pecahannya sudah sama. Kalian tinggal kurangkan saja. 32 kurang 15 hasilnya berapa? Nah, jadi 32 kurang 15 itu hasilnya 17. Nah, 40-nya karena ada 2 kita tulis 1 saja. Jadinya 17 per 40. Nah, selanjutnya kita akan pindah di cara yang kedua, yaitu kali silang. Nah, kali silang ini sama kayak penjumlahan. Kita tulis soalnya. Nah, setelah kita tulis soalnya, tinggal kita kalikan. Nah, kalikan ini kita akan kali silang. Kita mulai dari pecahan di sebelah kiri. Jadi, pecahan 4 per 5 ini yang kita kali silangkan dengan 3 per 8. Jadi, 4 kita kali duluan dengan 8. Jadi, 4 dikali 8 dikurang, kita kalikan 5 kali dengan 3. Jadi 5 kali 3. Setelah itu baru kita per, 5-nya juga kita kali dengan 8. Nah, setelah itu baru kita lihat hasilnya. 4 kali 8 hasilnya 32 kurang 5 kali 3 hasilnya 15 per 5 kali 8 hasilnya 40. Nah, 32 kurang 15 hasilnya 17 per 40. Nah, bagaimana anak-anak? Cara 1 sama cara 2 ternyata hasilnya sama. Nah, kalau cara 1 itu kita pakai samakan penyebut dulu dengan menentukan KPK. Nah, kalau cara yang kedua, kita tinggal kali silang. Nah, setelah kita kali silang, sudah dapat hasilnya. Kalau belum sama dengan cara yang satu, maka kita bisa sederhanakan supaya hasilnya bisa sama dengan cara satu. Oke, contoh yang kedua itu, kalian bisa lihat pecahan 2 per 3 kurang 1 per 2. Nah, ini penyebutnya berbeda, yaitu ada 3 sama ada 2. Nah, cara kerjanya sama kayak yang tadi. Kita pakai cara yang pertama, bisa juga kita pakai cara yang kedua. Nah, cara yang pertama itu kita samakan penyebut dengan tentukan KPK terlebih dahulu. Kalau cara yang kedua itu kita kali silang. Nah, kita mulai dari cara yang pertama. Nah, 2 per 3 dan 1 per 2. Penyebutnya 3 dan 2. Kita samakan penyebutnya dengan KPK, atau bisa juga kalian lihat di perkalian 3 dan di perkalian 2 ada angka berapa yang ada di perkalian 3 dan ada juga di perkalian 2. Angka itu harus sama. Ternyata angka yang sama adalah 6. 6 ini ada di perkalian 3, 6 juga ada di perkalian 2. Nah, kalau sudah tentukan KPK-nya 6, berarti kita tinggal kali.
Nah, kalinya bagaimana? 3 kita kali dengan angka berapa yang hasilnya 6? Atau kita lihat perkalian 3, kita lihat angka berapa yang kali 3 itu hasilnya 6. Ternyata 2. Kalau penyebut kali 2, maka pembilang juga kali 2. Jadi kalian harus mulai duluan dari penyebut. Kalau penyebutnya kali angka berapa, pembilang juga kali angka yang sama. Kita pindah ke pecahan 1/2. Nah, kalian lihat di perkalian 2, angka berapa yang kali 2 hasilnya 6? Ternyata 3. Maka kalau pembilang kali 3, kalau penyebut kali 3, maka pembilang juga kali 3. Nah, setelah itu baru kita hitung hasil kali dari masing-masing pecahan. 2 kali 2 hasilnya 4, per 3 kali 2 hasilnya 6. Kita kurangkan, 1 kali 3 hasilnya 3, per 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, berarti sudah bisa kita kurangkan. Maka 4 kurang 3 per 6. Hasilnya adalah 1/6. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kita akan lanjut di cara yang kedua. Kita tulis kembali pecahannya, 2/3 kurang 1/2. Nah, dari pecahan ini akan kita kalikan silang. Kita mulai dari pecahan yang di sebelah kiri. Ingat ya, pecahan di sebelah kiri. Jadi, 2 kita kali dengan 2. 2 kali 2. Terus kita kurangkan dengan 3 dikali 1. Habis itu baru kita per 3 dikali 2. Nah, setelah itu kita tulis hasil dari perkalian yang ada. 2 kali 2 hasilnya 4 dikurang 3 kali 1 hasilnya 3, per 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, dari sini kita sudah bisa kurangkan. Jadi 4 kurang 3, 1. Ditulis penyebutnya 6, maka hasilnya 1/6. Nah, coba kalian perhatikan. Ternyata pakai cara yang pertama maupun cara yang kedua, hasilnya tetap sama, yaitu 1/6. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti tentang pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda? Oke, Ibu berharap kalian dapat mengerti ya. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu. Semoga video penjelasan yang sudah Ibu berikan dari awal sampai terakhir ini bisa kalian pahami ya dengan baik bagaimana cara mengurangkan pecahan biasa yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya berbeda. Nah, anak-anak, sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu di pertemuan berikut. Selamat pagi anak-anak.